الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من Namanya Arik Setiawan, asalnya Madura. Dia usianya sekarang udah 33 tahun. Mau 34. Dia tuh pengen September ini 34. Lahir 17 September tahun 88. Dia apa banget loh. Dia udah 14 tahun bareng saya. Nah, dia tuh pengen nikah, tapi selalu gagal menemukan pasangannya. Dia pengen jadi katanya ada yang ada di dalamnya yang tidak rela dia dimiliki yang lain. Terus ada juga yang di dalamnya ada perempuan. Iya. Saya diagnosa dulu boleh? Hah? Saya diagnosa dulu. Tak lihat lidahnya. Ya, difoto biar jelas. Melet. Lidah. Mangamu mulutnya. Mangap. Tangannya duanya. Lu jangan merem, biasa aja coy. Dia nggak mau ngeliat muka Ustadz. Nggak takut naksir sini. Astagfirullahaladzim. Kalau saya lihat dari lidahnya dulu ya, kondisi lidahnya ini lebih cenderung konturnya itu tipis. Jadi kalau dalam ilmu holistik, tubuh manusia itu kan ada lembab, kering, dingin dan panas. Nah, yang semacam ini lebih cenderung kepada dingin dan kering sifatnya. Dan ada batuk empedu nggak? Pernah cek nggak? Belum pernah. Livernya hati-hati ya, ada masalah. Sering begadang mungkin atau susah tidur? Jarang tidur. Walah, pantesan. Sama ini, maaf ya, sebenarnya Mas Awan, ya itu mungkin pikiran dan tekanan batin yang udah lumayan lama, dan itu neken ke area paru-parunya. Makanya kan yang sering bermasalah di area ulu hati ya, di dada, di ulu hati kan. Nah itu ketika kesedihan, kekecewaan, nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan yang itu sudah mungkin agak lama, membuat di sini nih pusat pusaran yang kadang-kadang seharusnya berlawanan dari arah jarum jam itu jadi searah, dan itu bisa narik apa aja yang ada di sekitarnya, termasuk jin. Makanya kan kadang yang rasuki banyak banget. Sebenarnya bukan berarti jin yang ada di tubuhnya Mas Awan banyak, enggak. Tapi ketika pergi nih ke tempat yang di situ banyak menjadi himpunan emosi orang, di mall misalnya kan orang capek tuh, pasti capeknya luar biasa biasanya. Atau perjalanan jauh ke tempat angker yang banyak sugesti-sugesti buruk di situ, masuk ke Mas Awan dan kesurupan di situ. Mas Awan kan tipenya empat nih. Ya, empatinya tinggi. Bisa jadi ketika ketemu orang yang baru dikenal, dia bawa masalah di keluarganya, ya, lagi ada marah atau mungkin lagi ribut sama istrinya, sama anaknya, bisa kerasa banget. Ya karena ininya nggak sesuai fitrahnya, muternya itu. Gara-garanya? Itu tadi. Kalau saya katakan berawal dari endapan-endapan emosi negatif yang nggak terurai. Supaya nggak gitu berarti dia harus Tauhid yang paling utama. Dengan tauhid nanti akan bisa belajar ikhlas dan tawakal sama Allah Ta'ala. mengikhlaskan apa yang pernah terjadi. Betul. Dan lain-lain. Saya nggak lagi mau, sebenarnya nggak mau ikut campur ke masalah itu. Saya cuma pengen memetakan kemana Mas Awan nanti harus menentukan jalan hidupnya. Supaya nanti nggak dijadikan mainan jin terus. Ya, nggak jadi buat mainan jin terus. Nanti di ruqyah bolak-balik juga akan kayak gitu terus, karena yaitu saya bilang, ayo damai sama diri sendiri, damai dengan keadaan, ikhlas, aku ridho ya Allah, udahlah keadaan ini, hikmahnya sekarang ketemu Mas Irfan Hakim sama kru-kru di sini,
Ya, dan Allah kasih hadiah pasti jauh lebih banyak bahagianya daripada sedihnya untuk Mas Awan. Ya, pelan-pelan, nggak bisa langsung, ayo semangat. Kita nggak ngerasakan apa yang dirasakan Mas Awan. Mungkin bagi kita mudah untuk mengatakan kayak gitu. Tapi bagi Mas Awan itu butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, jadi ini yang harus nanti jadi apa ya, PR-nya lah. Dan ayo dirangkul untuk barang-barang move on. Tapi tadi maaf, takutnya salah sangka orang-orang. Ustadz memotret ini bukan menerawang dari garis Bukan tangan. rawang. Dari ada tandanya ya. Kalau sini ke area lambung, ya biru di area mana nanti menunjukkan kemana. Ada bercak-bercak itu menunjukkan apa, itu ada anunya semua. Oh, oke, bukan garis tangan dan lain-lain. Irfan boleh nanti dirukyah. Banyak. Saya nggak bilang banyak. Banyakan akan Ustaz. Tapi gue nggak kesurupan. Mau dirukyah? Mau bilang. Nggak, nanti ini aja. Sebenarnya PR-nya Mas bukan hanya dirukyah ya. Yaitu tadi move on, pelan-pelan. Saya paham kok untuk beranjak dari masa lalu atau mungkin hal-hal yang bikin kecewa dan dendam itu nggak mudah. Tapi ya pelan-pelan ya. Dengan adanya teman-teman di sini, insya Allah bisa untuk mendukung Mas Awan itu untuk bisa bangkit lagi. Inilah pengobatan Quran sebenarnya. Karena Al-Quran bisa dibilang sepertiganya isinya adalah tentang ilmu jiwa dan ilmu roh. Dan yang menjadi jalan selamat hidup manusia. Jadi ya pengobatan Quran bukan hanya dengan dibacakan, tapi diaplikasikan dan diamalkan di keseharian isi-isinya. Ya. Makanya untuk dapat surganya Allah, di antara kriterianya kan wal afina anin nas, yang maafkan orang lain. Yang memaafkan orang lain. Itu yang akan mewarisi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Nah, netralkan kesedihan, netralkan amarah dan lain-lain. Ya, kata Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir sama Allah, itu yang akan menenangkan jiwa. Dan surat Az-Zumar ayat 23 Allah berfirman, Allah telah turunkan sebaik-baik perkataan yang serupa mutu ayatnya. Bergetarlah kulit orang-orang yang takut dengan Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka karena mengingatnya. Ini berarti harus kembali ke Quran, dengerin Quran, ditadaburi, direnungi, ya, biar nanti Allah terangi jalan hidup Mas itu terang benderang. Saya doakan bisa dapat jodoh yang salihah, yang cantik, yang sesuai selera Mas Awan. Tapi awalnya tuh Ustadz, si Awan ini tuh ketika dia melakukan ruqyah mandiri di tempat tinggalnya dari YouTube ruqyah mandiri gitu-gitu. Dari situ kesurupan, dari situ terus-terusan jadinya. Ya, sebenarnya bukan karena ruqyahnya ya. Jadi hebatnya Al-Quran ini, dia bisa memecah sesuatu yang ngendap di dalam batin manusia. Nah, cuma bedanya nih, kadang setannya itu yang reaksi, kadang diri manusianya sendiri yang reaksi gitu. Makanya kalau untuk ngelepas setannya, ya harus perbaiki sisi batinnya manusianya untuk bisa jadi manusia yang sejati. Kesadaran dirinya itu yang paling penting. Nggak usah panik. Insya Allah ini nggak semenegangkan itulah. Kita coba kendalikan. Ya tapi saya dibantu untuk bisa mengendalikan diri. Sini Mas. Hadap sana. Belakangi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'tikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'tikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mas, enak? Awan. Nanti minum habis buka. Awan. Pelong kan? Gimana? Hah? Masih bingung ya? Bingung kok udah gitu langsung bingung. Linglung Iya. gue. Mau tiduran dulu boleh tiduran. Nanti diruqyah lagi. Nanti maksudnya? Ada yang masihan. Jangan di sini, saru. Mending alammu sana, cari jodoh di alammu. Mas Awan mau nikah. Sini, salaman dulu. Sini. Ayo keluar, hamba Allah keluar. Ayo cepat.
Keluar nak. Keluar. Enggak dipencet, lebay banget lah. Sana keluar ya. Kayak alarm sahur. Sana keluar. Kasihan Mas Awannya. Sini. Kamu sembunyi di mana? Nanti Allah bongkar sembunyinya loh. Ya kan? Nggak bisa sembunyi dibilangin. Sana keluar. Nanti buka pakai susu sama pisang. Ya. Sambil diruqyah. Atau yang bisa pakai ikan sungai yang kecil-kecil, dioseng, dimasak pakai bumbu yang wangi, daun salam, kemiri atau yang semisalnya lah, yang anget, sifatnya anget herbalnya. Jahe juga bagus. Halo, kamu ikut dengerin. Kasihan Mas Awan lah. Mau salaman? Oke. Kenapa? Sini. Nggak boleh. Kamu ngambil hak hidupnya.
Mas Awan maafin ya. Ikhlasin diri sendiri. Bilang dalam hati, aku ridho ya Allah atas seluruh ketetapan Engkau. Ridho atas segala yang telah terjadi di hidupku. Bantu hamba ya Allah untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang pernah aku alami. Dan bantu untuk bisa melangkah ke masa depan yang lebih cerah sesuai keridhaan Engkau. Tenangin. Nah kan nggak bisa punya kekuasaan dia. Tenang dan ikhlas. Pelan-pelan pasti bisa. Memang susah, tapi bukan berarti tidak bisa dan mustahil. Bisa, pelan-pelan ya. Nah itu jin udah nggak ada kekuasaan lagi nanti kalau Mas Awannya sendiri bangkit. Biarin dulu istirahat. Yang nguasain dia udah nancep banget. Dia mengandalkan gelombang otaknya sama perasaannya. Ketika Mas Awan mungkin keingat ya, kepicu amarahnya, nanti yang muncul yang garang itu. Tapi kalau pas saya sedih ya muncul ada yang lain. Tipe-tipenya kayak melankolis gitu. Kayak cewek. Makanya untuk melepas itu kan supaya nggak main di gelombang alam bawah, bukan bawah sadar, alam bawah, alam sufli yang biasa jin di situ suka main peran, maka ya harus kita angkat dulu, jangan ada di kesadaran bawah, naik untuk jadi kesadaran hamba yang lebih tinggi lagi. Ini udah bagus tadi, udah bisa ngontrol pelan-pelan, saya bilang pelan-pelan untuk menghilangkan trauma masa lalu pasti butuh waktu. Bahkan untuk memaafkan pun kan kadang kudu nginget. Ya. Tapi insya Allah ada skalanya. Dari 5, 4, 3, 2, 1 nanti ada tahapan-tahapannya insya Allah. Mas? Dah? Bagus sekarang, Masya Allah. Duduk dulu. Masih lemas? Bisa duduk enggak? Enggak bisa? Bisa yuk duduk ya. Duduk. Dudukan. Lemas banget sih soalnya. Kalau ada samsak, kalau di sini ada samsak, pukulin samsak. Nah, bisa itu melepaskan emosi negatifnya itu untuk sambil mukulin samsak sambil olahraga. Coba angkat kepala. Lihat saya. Nah, sip. Semangat, pokoknya semangat. Pusing apa? Apa rasanya? Lemas? Lemas banget ya? Udah tiduran dulu aja. Tiduran dulu enggak apa-apa. Nanti saya periksa lagi. Lemes tapi enak kan? Enteng banget kan? Iya. Enggak apa-apa. Bagus, ini sudah bisa mengendalikan, dipertahankan dan ditingkatkan. Sebelumnya dia yang dikendaliin ya? Iya. Bertahap. Itu kalau akarnya nggak ketemu ya gitu-gitu terus. Ini tadi kan udah ketemu alhamdulillah. Tinggal latihan dari sisi Mas Awannya. Selebihnya semoga Allah berikan taufik dan pertolongan lah untuk Mas Awan. Amin. قال إنك من المنظرين